Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas soal Army Alpha ya. Army Alpha sendiri ini bertujuan untuk mengetes daya tangkap Anda ya. Jadi pendengaran kalian sangat dibutuhkan di tes ini. Oke, tes ini kita akan dibacakan perintahnya ada di atas, dan jawaban dari perintah itu kita isi di kolom-kolom ini atau lingkaran-lingkaran ini ya. Jadi langsung aja kita baca perintah 1. Perintah 1 itu, buatlah garis melintang dalam lingkaran keempat dan huruf S pada lingkaran kelima. Jadi, garis melintang pada lingkaran keempat ya. 1, 2, 3, 4. Sini ya, garis melintang. Dan huruf S pada lingkaran kelima. Huruf S pada lingkaran kelima. Jadi gitu ya. Tes ini sendiri bertujuan untuk daya tangkap Anda ya. Jadi pendengaran kalian lah misalnya begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perintahnya, tariklah sebelah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran ke-6. Garis itu melalui di atas lingkaran ke-4 dan di bawah lingkaran ke-5. Dari ketiga ya, di atas lingkaran ke-4 dan di bawah lingkaran ke-5. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kelihatan ya. Gitu ya. Jika benar bahwa pesawat lebih cepat dari mobil, coretlah lingkaran ketiga. Jika tidak, silanglah perkataan tidak. Jadi jelas ya bahwa pesawat itu lebih cepat dari mobil, jadi kita diminta untuk coret lingkaran ketiga. Gitu ya. Jadi di sini yang dibutuhkan itu cuma pendengaran Anda ya. Soalnya perintahnya itu dibacakan cuma satu kali ya. Jadi jika kalian tidak dengar, udah lenyap itu perintah. Oke. Next. Panjang ya. Agak panjang ya. Itu kurang lebih gitu ya. Gitu ya. Kelihatan ya. Oke. Tulislah dalam lingkaran kedua jawaban yang betul dari pertanyaan berikut. Berapakah jumlah gelas dalam 3 lusin? Kosongkan lingkaran ketiga, tetapi tulislah jawaban salah dari pertanyaan tadi dalam lingkaran kelima. Jadi kita diminta untuk menjawab soal ya, berapakah gelas dalam 3 lusin? Dan jawabannya itu kita tulis pada lingkaran kedua ya. Jadi gelas dalam 3 lusin itu 36. Dan kita diminta untuk jawaban salah di lingkaran kelima ya. Jadi kalian bebas tulis berapapun di sini. Tulis 1000 ya. Yang penting kalian jangan tulis 36 lagi. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Kita tutup yang sudah ya. Gitu ya. Kelihatannya. Tulislah huruf I pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Dan buatlah tanda silang pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Oke, kita diminta untuk menulis I dalam lingkaran yang terletak juga dalam segitiga. Jadi lingkaran, ini lingkarannya, dan juga terletak dalam segitiga. Jadi kita ambil yang setengahnya ini karena dia dua-duanya ada dalam lingkaran dan juga ada dalam segitiga ya. Terus kita diminta buatlah tanda silang pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Segitiga tetapi tidak dalam lingkaran ya. Jadi di sini ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Kita next ya. Oke. Perintah ke-6. Tulislah huruf X pada bidang yang terletak dalam persegi tetapi tidak dalam lingkaran dan segitiga, dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam segitiga dan persegi tetapi tidak dalam lingkaran.
Jadi kita diminta tulis huruf X pada bidang yang terletak dalam persegi, tetapi tidak dalam lingkaran dan juga segitiga. Persegi tidak dalam lingkaran dan juga segitiga ya. Jadi ini sini X tidak dalam lingkaran dan juga tidak dalam segitiga ya. Dan tulislah Y pada bidang yang terletak dalam segitiga dan persegi, tetapi tidak dalam lingkaran. Jadi di sini lingkarannya nggak berguna ya. Kita nggak boleh ganggu gugat lingkaran sini. Y pada bidang yang terletak dalam segitiga, ini segitiga dan persegi, tetapi tidak dalam lingkaran. Sini Y ya, segitiga dan juga persegi. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Kebalik ya. Kelihatannya. Buatlah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E dan buatlah pula tanda silang pada dua huruf yang mendahului N. Jadi huruf yang mendahului E ya. Jadi yang duluan lah dari E misalnya begitu. Jadi ini ya, D ya. Terus buatlah pula tanda silang pada dua huruf yang mendahului N. Dulu tanda silang dari mendahului N ya. Jadi jawabannya M dan juga L ya, dua huruf yang mendahului N. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8. Tunggu perintahnya. Oke, kelihatannya. Tulis dalam lingkaran pertama huruf ketiga dari perkataan pertama. Maksudnya ini perkataannya. Ini perkataan 1, perkataan 2, perkataan 3. Itu ya, perkataan 1, perkataan 2, perkataan 3. Tulis dalam lingkaran pertama huruf ketiga dari perkataan pertama. Huruf ketiga dari perkataan pertama. 1, 2 ya. P ya. Perkataan pertama ya. Terus dalam lingkaran kedua, ini lingkaran kedua huruf keempat dari perkataan kedua, huruf keempat dari perkataan kedua. 1, 2, 3, 4 T ya. Terus huruf kedua dari perkataan ketiga, huruf kedua dari perkataan ketiga, PTU ya. Gitu ya. Oke, next. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Buatlah garis tepat di bawah angka yang kurang dari 50 tetapi lebih besar dari 40. Kurang dari 50 tetapi lebih besar dari 40. Jadi ini kurang dari 50 tapi besar dari 40. Kurang dari 50 tapi besar dari 40. Kurang dari 50 tapi besar dari 40. Itu ya. Ini itu ya. Oke, kita next. Nomor 10. Kita tutup yang sudah ya. Tulislah angka 8 dalam bagian yang hampir paling kecil dan huruf-huruf yang membentuk kata Plato dalam bagian paling besar. Bagian yang hampir kecil ya. Jadi ini paling hampir kecil ya. Kedua dari kecil lah maksudnya. Jadi kita 8 dan huruf-huruf yang bentuk kata Plato dalam bagian yang paling besar ya. Jadi sini Plato. Gitu ya. Oke, next. Perintahnya. Kelihatannya. Serta tiap-tiap angka ganjil yang berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coret pula angka genap yang tidak berhuruf dan tidak dalam lingkaran. Oke ya. Tiap-tiap angka ganjil yang berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga.
angka ganjil yang berhuruf dan tidak dalam segitiga ini ya. Dan coret pula angka genap yang tidak berhuruf dan tidak dalam lingkaran. Genap, tidak berhuruf, tidak dalam lingkaran. Ini ya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Kelihatannya. Nah, gitu ya. Apabila angka-angka dari 1 sampai dengan 9 dapat dibagi dengan 2, buatlah garis di bawah angka 2. Kecuali jika angka-angka tersebut tidak dapat dibagi 2, dalam hal ini tanda silang pada angka 1. Jadi tanda silang pada angka 1 ya. Karena huruf 1 sampai 9 itu tidak semuanya dapat dibagi 2 ya. Jadi di sini ada pengecualian. Kecuali jika angka-angka tersebut tidak dapat dibagi 2, dalam hal ini buatlah tanda silang pada angka 1. Jelas ya? Tanda silang pada angka 1. Oke, itu aja ya. Untuk tes ini yang dibutuhkan itu cuma pendengaran Anda ya. Jadi yang penting pendengaran kalian bagus, ya kalian bisa lulus lah. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang suka silahkan like ya. Oke, see you.